warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati, NIM 8600499292, jurusan PGSD semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Syarikat atau RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa era reformasi. Yang pertama, itu ada masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini, Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila pada saat itu berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara yang menyatukan bangsa Indonesia setelah melewati masa penjajahan yang panjang. Namun, penerapannya belum berjalan stabil karena Indonesia masih harus menghadapi berbagai pemberontakan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Meski begitu, semangat Pancasila tetap menjadi fondasi perjuangan bangsa dalam membangun identitas dan persatuan nasional. Yang kedua, itu tuh ada masa Republik Indonesia Syarikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, pada masa ini bentuk negara Indonesia itu masih berubah menjadi Republik Indonesia Syarikat. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda tahun 1949. Walaupun sistem pemerintahannya berganti, tetapi Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Namun, karena sistem federal dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa, akhirnya pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Hal ini menandakan bahwa Pancasila terbukti kuat dan fleksibel menghadapi perubahan bentuk pemerintahan. Yang ketiga itu ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang 1945 kembali diberlakukan. Pada masa ini, Pancasila digunakan politik dan ideologi negara. Namun sayangnya, penerapannya sering dimaknai secara subjektif oleh penguasa. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom atau bisa disebut dengan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai bentuk penerapan Pancasila, tetapi dalam praktiknya itu menimbulkan konflik ideologi dan instabilitas politik yang berujung pada peristiwa G3OS atau PKI pada tahun 1965. Yang keempat itu ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, setelah jatuhnya Soekarno, Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Presiden Soeharto memimpin Indonesia dengan penuh semangat menegakkan kembali kemurnian Pancasila. Pemerintahan Orde Baru
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan politik dan organisasi melalui kebijakan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Namun, meskipun begitu, Pancasila sering disebut-sebut dalam kenyataannya. Nilainya tidak selalu dijalankan secara jujur dan adil. Pemerintahan itu bersifat sentralistik, kebebasan berpendapat dibatasi, dan korupsi merajalela, hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang kelima itu ada masa era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, setelah tumbangnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa ini, Pancasila kembali dipahami secara lebih terbuka, demokratis, dan dinamis. Masyarakat diberi ruang untuk menafsirkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Namun, tantangan baru muncul, seperti krisis moral, disinformasi, intoleransi, dan individualisme. Nah, oleh karena itu, generasi muda itu perlu terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di era modern ini. Nah, Pancasila itu kan telah mengalami dinamika dalam penerapannya, tetapi tetap menjadi pondasi utama bangsa Indonesia. Nah, tugas kita sekarang itu sebagai generasi penerus adalah selalu menjaga, memahami, dan mengamalkan hidup dari nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan menjadi pedoman dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.